Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Asri Pujianti dengan NPM 102210004 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatur Rasul. Yang pertama, tarif Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Rasul adalah laki pilihan dan utusan Allah. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu yang pertama, hamilur risalah, artinya membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua, qudwatu fitat biki risalah, yang artinya menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia. Teladan dalam melaksanakan risalah. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, as-sifatul asasiyah, yang kedua almu, yang ketiga al-bisyarat, yang keempat an-nabuwut, dan yang kelima at-tasamarat. Secara fundamental ada 3 macam sifat Nabi, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz, mukjizat. Menurut pandangan sektahir, pengertian mukjizat adalah sesuatu hal di luar kebiasaan pikiran manusia yang tidak bisa ditentang. Berdasarkan pengertian mukjizat yang sudah dipaparkan, dapat diambil sebuah pelajaran bahwa mukjizat tidak mungkin datang begitu saja. Tujuan diberinya mukjizat adalah untuk menguatkan seruan dan pendakwaan mereka membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam mukjizat. Yang pertama, ada mukjizat saksiyah, yang kedua mukjizat aliyah, yang ketiga mukjizat kauniyah, dan yang keempat mukjizat salbiyah. Yang kedua, ada makanatur Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Umat Islam memposisikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara proporsional sebagaimana diajarkan sendiri oleh beliau. Dari Ubaidillah bin Abdillah dari Ibnu Abbas, ia mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar. Kedudukan Rasul, abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah, beliau juga melakukan hal-hal seperti manusia biasa lainnya. Makan, minum, pergi ke pasar, berniaga, beristri, dan segala aktivitas manusia lainnya. Seperti pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Manusia, Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Rasul sebagai manusia juga dijelaskan dengan peranan Rasul sebagai suami dan bapa dari anak-anak. Yang pertama, keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya yang bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Yang kedua, fisiknya. Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat kemas, badannya yang kuat, tinggi, sederhana, dan sebagainya. As-sunnah atau sunnah Rasul. As-sunnah adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan yang perlu diikuti, dan bernilai sunnah adalah yang bersifat petunjuk hidup umat muslim dalam menjalankan hidup dan dakwah tentunya, menghadapi banyak rintangan. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan dan juga sebagai rujukan hukum. Rasul mina musalin atau Rasul diantara Rasul-Rasul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Walaupun bagaimana Rasul juga seperti manusia akan meninggal pada saatnya. Di dalam Al-Quran surat ketiga ayat 144 diungkapkan bahwa Muhammad itu sebagai Rasul yang sesungguhnya telah terdahulu beberapa Rasul sebelumnya. Yang ketiga atau yang terakhir ada sifatul Rasul atau sifat-sifat Rasul. Yang pertama sifat jaiz, sifat yang boleh dimiliki oleh Rasul-Rasul utusan Allah. Yang kedua sifat wajib, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul-Rasul utusan Allah. Dan yang ketiga sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul-Rasul utusan Allah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.